Mobil ini tuh menggunakan 80% steel cage body structure and high density roof. Dia kayak bening gini, jadi lampu-lampunya yang nyala di dalam, cantik banget teksturnya, dan ada kayak tapak perjalanan kita gitu ya. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Jetour T2. Wah, gokil banget. Jadi Jetour T2 ini kalau di Indonesia itu dia bisa dibilang secara harga dan secara kelas ya, itu bisa compete dengan kayak kalau dari Toyota tuh ada Fortuner, dari Mitsubishi itu ada Pajero Sport gitu ya, dari Nissan tuh ada Nissan Terra gitu. Nah kurang lebih mereka tuh sebenarnya bersaing di kelas yang sama, walaupun memang secara desain eksterior Jetour T2 ini tuh dia yang emang kelihatannya paling rugged, paling macho gitu Sobat Setir. Tapi ya pada video kali ini kita akan bahas detail mengenai eksterior dan interior dari Jetour T2. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke, gue personally sebenarnya sama Jetour T2 ini lumayan dekat Sobat Setir, karena pertama kali ngeliat mobil ini waktu itu di Shanghai, ketika Shanghai Auto Show. Waktu itu gue kesana juga bareng sama Jetour, dan sebelum Indonesia ada Jetour T2, gue udah ngeliat duluan, dan menurut gue mobil ini tuh emang secara desain eksterior tuh ganteng banget. Banyak yang bilang bahwa mobil ini memiliki desain yang mirip-mirip dengan SUV legendary dari Inggris gitu ya, tapi bagi gue ya, secara desain sih memang ada sedikit kemiripan, tapi mobil ini masih memiliki desain originalnya sendiri. Kalau kita lihat nih, dari segi eksteriornya, mobil ini tuh rugged banget, kotak-kotak dan macho banget Sobat Setir. Di bagian depan kita dihidangkan nih ya oleh sebuah lampu full LED yang menurut gue ini terang banget. Apalagi DRL-nya kalau nyala itu cakep banget Sobat Setir. Dia kayak seolah-olah kotak gitu ya. Dan juga di bagian grillnya cukup macho, ada tulisan Jetour-nya. Ini ada aksesoris tambahan lagi kalau kalian pengen ganti grill yang lebih simple desainnya itu bisa juga. Dan kalau kita lihat nih di bagian bumper, dia kelihatan kokoh walaupun memang menggunakan bahan plastik seperti ini. Untuk lampu fog lamp-nya dia juga udah full LED semua. Kap mesinnya itu kelihatan kokoh Sobat Setir, gagah gitu ya, kotak gitu, ngotak banget. Dan juga ada aksesoris tambahan yang kelihatannya kayak pegangan gini ya, memberikan kesan maconya tersendiri. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Bergeser ke bagian samping, kelihatan bahwa mobil ini tuh memiliki dimensi yang cukup besar. Memang dimensinya nggak segede SUV legendaris Inggris itu ya, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup untuk penggunaan kita harian di Jakarta terutama. Karena kalau gede-gede lumayan ribet ya, Jakarta kan macet banget Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat nih di bagian samping banyak banget faktor-faktor pendukung mobil ini tuh kelihatan rugged banget. Kayak contohnya nih di bagian fender depan ini dia mendapatkan over fender plastik seperti ini yang bikin dia kelihatannya jadi lebih lebar lagi gitu ya. Kemudian di sini ada footstep juga plastik, tapi ini sangat-sangat kokoh, sangat-sangat rigid tuh, nggak goyang kalau diinjek. Jadi memang sesuai dengan fungsinya. Selain itu di atas juga kita mendapatkan sebuah roof rail yang desainnya bolong-bolong seperti ini. Cocok juga sama overall desain dari mobilnya Sobat Setir. Nice banget. Nah, mobil ini itu memiliki panjang di 4.785 mm, itu dengan spare tire box-nya. Kemudian untuk lebarnya itu di 2.006 mm dan tingginya itu di 1.870 mm. Dan juga mobil ini tuh menggunakan 80% steel cage body structure and high density roof. Jadi bukan hanya desainnya aja yang kelihatan rugged, tapi emang dalamnya juga rugged. Aman nih Sobat Setir. Dan ngebahas mengenai velgnya, dia itu menggunakan velg yang menurut gua desainnya simple, cakep aja. Dia single tone warna abu-abu seperti ini, ukurannya juga lumayan besar di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 255/60 ring 19. Jadi emang secara ring sih ini cukup besar ya, tapi ternyata setelah dicolokin ke Jetour T2 ini dia nggak begitu kelihatan gede jadinya. Pas banget sama overall desainnya. Bannya juga dari GT 4x4 AT71. Cukup gagah, mendongkrak lagi desain SUV dari mobil ini. Nice banget. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, kita langsung disambut dengan desain eksterior yang kelihatan galak banget Sobat Setir. Dia itu ada aksen boxy-boxynya, tapi ada lengkungan-lengkungannya juga, terutama di bagian pinggang belakang sini ya. Dan menurut gue desainnya ganteng banget. Untuk lampunya, dia udah full LED semua, dia kayak bening gini, jadi lampu-lampunya yang nyala di dalam, cantik banget kalau lagi malam-malam. Kemudian di bagian tengah, ini terdapat sebuah spare tire, tapi menggunakan cover yang bentuknya kotak seperti ini. Personally, gue sih nggak begitu srek dengan desain yang seperti ini. Andaikan dibikin bulat aja,
menurut gue akan jadi lebih nice lagi. Tapi gue paham kenapa dibikin kotak kayak gini, agar masih align sama overall design dia yang boxy-boxy kan. Tapi ya, itu sih. Itu menurut gue. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian, kalau kita lihat di bagian bumper belakangnya, dia juga sama seperti bumper bagian depan, desainnya yang rugged-rugged gitu, walaupun plastik, tapi kotak-kotak kelihatan gagah gitu ya Sobat Setir. Nice banget. Dan di bagian spare tire cover ini, di bagian tengah itu terdapat kamera mundur. Jadi kalau kita mau parkir, akan tentunya lebih mudah lagi Sobat Setir. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas bagian mesinnya. Yuk! Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, bergeser ke bagian dapur pacunya, kalau kita lihat dia memang menggunakan mesin yang nggak terlalu besar nih Sobat Setir. Jadi emang di engine bay-nya sendiri dia tuh masih banyak space kosong seperti ini. Karena mobil ini tuh menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc TGDI yang menghasilkan tenaga sebesar 245 PS dengan torsi sebesar 375 Nm, dikawinkan dengan transmisi 7-speed dual clutch transmission. Bagaimana impresi berkendaranya? Nanti akan kita bahas di video yang kedua Sobat Setir gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat interiornya. Yuk. Nah, masuk ke bagian dalam, kita mulai dulu dari row keduanya nih Sobat Setir. Mobil ini, jujur, row keduanya tuh cukup luas. Nah, secara kelas, di kelas mobil ini, di kelas itu kan banyak fungsinya macam-macam gitu ya. Sebagai mobil yang kita setir, atau mungkin kita pejabat atau bos, kita duduk di belakang, itu kan juga banyak ya kayak gitu. Nah, rasanya para pejabat kalau nyobain itu harusnya lebih happy lagi. Kenapa? Karena di belakang ini enak banget Sobat Setir. Di bagian depan, inilah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Gue nyetirnya rada mundur dikit sih. Dan gue masih mendapatkan legroom yang menurut gue cukup luas. Ini bisa hampir 10 jari, 9,5 jari lah kurang lebihnya. Dengan headroom di sekitar 9 jari juga. Dan menurut gue itu luas banget. Kemudian, dia memiliki recline angle yang cukup rebah. Jadi di belakang itu kita bisa lebih santai lagi duduknya. Kemudian, fiturnya juga lengkap. Di sini ada ventilasi AC, ada 2 buah charging port Type A dan Type C, ada penyimpanan terbuka juga. Dan ya menurut gua kita memang benar-benar dapat merasakan kenikmatan yang oke banget di belakang sini. Di sini juga ada pocket, backseat pocket gini untuk naruh-naruh barang. Kemudian di atas kita mendapatkan panoramic sunroof. Jadi di belakang tuh masih dapat gitu ya, masih terasa luas. Dan juga kita di sini mendapatkan sebuah armrest yang tingginya sama seperti yang ada di bagian door trim. Jadi kita bener-bener bisa santai gitu duduknya. Paling ada satu notes yang gua rasakan di sini. Kalau dari secara desain sih keren ya. Dia di sini full leather gitu, di sini perforated seperti ini. Tapi memang di bagian headrestnya dan di bagian penyangga punggungnya ini sedikit keras. Andaikan dibikin lebih empuk lagi, itu akan jadi lebih nikmat lagi teman. Yang penting tuh kayak posisi duduk gini-gini tuh yang susah dirubah, dan menurut gue di sini posisi duduknya oke banget, nice. Pindah ke bagian depan, kita langsung disambut dengan desain dashboard yang menurut gue cakep banget. Ini tuh karakternya SUV banget. Kenapa? Karena dia tuh tinggi dan dia tuh rapet ke bagian depan dan dia tuh mengotak seperti ini. Selain itu, banyak hal yang bikin dia jadi kelihatan lebih gagah lagi nih Sobat Setir. Kayak penggunaan bahannya dan teksturnya yang menurut gue oke banget. Kemudian di bagian tengah sini terdapat aksen-aksen plastik seperti ini yang ada teksturnya dan ada kayak tapak perjalanan kita gitu ya. Itu nice banget sih. Dan di sini itu ada penyimpanan terbuka. Di bagian bawahnya dia perforated soft touch seperti ini. Jadi secara desain itu emang ganteng banget. Dan gue suka dashboard yang dia tuh mirroring, dalam artian kanan dan kiri itu bentuknya desainnya sama gitu ya. Cakep banget. Di bagian tengah sini terdapat sebuah head unit yang ukurannya cukup besar dan dia ini multifungsi Sobat Setir. Nah, display utamanya itu seperti ini. Ada sebuah J32 yang lagi parkir ganteng Sobat Setir. Kemudian kalau kita buka ke menunya, di sini ada berbagai macam pengaturan. Dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini ada off-road dial. Nah, off-road dial ini tuh menarik banget. Jadi dia nge-display beberapa poin penting yang kita harus tahu ketika kita sedang berkendara off-road. Kayak di sini contohnya ada roll angle dan ada pitch angle. Kemudian di sini ada front wheel steering angle, ada tekanan angin juga, posisi locker kita lagi nyala atau enggak di bagian tengah dan di bagian belakang itu juga ada. Dan di sini ada wading radar. Tuh. Jadi kita bisa melihat kita lagi masuk air dengan kedalaman seperti apa gitu.
Ini juga ada untuk ESP off, hill descent control, dan off-road radiation. Nah, kalau lagi nyala seperti itu, nanti dia akan ada display di bagian instrumen cluster nih untuk si off-road radiation ini. Seperti itu, keren ya sobat setir. Kemudian pengaturan AC juga ada di sini. Tuh, lengkap pengaturannya untuk fan dan untuk suhunya juga, arah semburannya juga cukup lengkap. Jadi menurut gue ini benar-benar nice banget sih. Pengaturan mobil juga ada di sini untuk pengaturan vehicle, assisted driving, lampu-lampuan, semua segala macam ada di bagian sini. Bahkan sampai ambient light pun ada sobat setir. Canggih. Turun lagi ke bagian bawah, di sini ada untuk ventilasi AC dan shortcut untuk pengaturan AC-nya. Nah, di sini ada sebuah wireless charging pad dengan penyimpanan terbuka yang bisa kita fungsikan untuk berbagai macam hal gitu. Shifternya ukurannya gede banget. Dan juga di sini ada beberapa shortcut nih sobat setir, seperti hill descent control untuk traction on and off, auto hold, dan untuk kamera. Nah, di bagian sini ini ada sebuah cup holder, tapi keren ya, dia itu multifungsi. Jadi kita bisa buka seperti ini dan dia menjadi sebuah cup holder, atau kita mau tutup seperti ini juga bisa. Dia jadi clean, jadi penyimpanan terbuka seperti ini. Atau kalau kita mau buka lagi nih dia, dan kita buka ininya, bagian cup holdernya, maka dia bisa menjadi sebuah penyimpanan yang lebih dalam lagi tuh, kayak gini. Dan nggak ada cup holdernya, jadi kalau kita barang lebih gede bisa kita buka aja. Tutup lagi seperti ini. Dan di sini ada sebuah penyimpanan tertutup sobat setir yang cukup dalam juga, canggih banget. Nah, untuk bagian instrumen clusternya, dia itu menampilkan berbagai macam informasi sobat setir. Di bagian dial yang kiri itu MID-nya. Dia bisa nampilin kayak trip kita, trip A, trip B. Kemudian di sini juga ada untuk tire pressure monitoring system. Di sini juga ada instant fuel consumption, ada 4-wheel drive statusnya, juga bisa dilihat di situ. Nah, di bagian tengah ini terlalu untuk speedometernya, dan di bagian kanan itu untuk informasi mengenai media yang sedang kita gunakan. Di bagian bawah itu terdapat sebuah penunjuk untuk sisa bahan bakar, temperatur, dan juga RPM. Jadi RPM itu di pojokan bawah situ sobat setir tuh. Cukup unik ya. Dan dial ini itu bisa berubah nih bentuknya. Kita tinggal ke setting aja, dan kita masuk ke meter. Kita masuk ke digital instrument. Nah, dia berubah nih. Jadi udah nggak ada dial-dial bulat lagi. Ini udah pure informasinya. Sekarang displaynya seperti ini. Itu lebih simple sih. Tapi gua prefer yang classic instrument yang ada dial di tengahnya. Lebih SUV gitu desainnya. Dan juga posisi duduk ya, menurut gua cukup nyaman nih dengan setir yang multifungsi seperti ini. Tapi untuk posisi duduk lebih detailnya akan kita bahas di video kedua. Nah, di bagian atas kita juga mendapatkan sebuah panoramic sunroof ya, sama seperti yang ada di bagian belakang. Dan ini tuh ukurannya lumayan besar, jadi benar-benar bisa memberikan penerangan ke bagian dalam serta rasanya jadi lebih luas lagi sobat setir. Mantap. Oke sobat setir, sekian video kali ini. Kita udah bahas mengenai eksterior dan interiornya dari Jetour T2. Mobil dengan desain yang rugged banget, laki banget, namun tetap memiliki kemewahan di bagian interiornya. Setelah ini akan ada video kedua, kita akan ngebahas mengenai impresi berkendaranya. Kira-kira bagaimana impresi berkendara dari mobil dengan penjualan tertinggi di bagian Timur Tengah untuk dicoba di jalanan Indonesia. Penasaran? Makanya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nih, berasa lumayan tumpeh-tumpeh. Dual clutch tuh enak banget karena perpindahan giginya tuh terasa lebih instan, lebih cepat. Jetour T2 ini memiliki posisi berkendara yang cukup SUV feels banget gitu. Sama dengan armrest yang ada di bagian apa nih namanya, lupa gue.